Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa ya di acara program live di channel Trianto Zamasi pada saat sore menjelang malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebenarnya ini tadi kita barusan juga selesai mengadakan live streaming bersama dengan Pak Muhammad Kace karena memang kebetulan beliau ada kesempatan ya, ada waktu luang tadi itu sekitar jam 3 kita sudah mulai dan memang kita tadi membahas tentang apakah kata Al-Qur'an tentang klaim bahwa dilarang mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Nasrani dan tadi sudah dibahas ya, dan pada saat sore menjelang malam hari ini ada pun topik yang kembali kita angkat yaitu firman jadi manusia. Ya, saya percaya bagi orang Kristen atau bagi orang percaya sangat sudah mengerti ya eh, tentang arti daripada topik ini ya, karena memang setiap hari, setiap saat mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi masih banyak dari saudara-saudari kita yang ada di agama sebelah yang tidak terlalu mengerti. Bahkan ada juga yang pura-pura mengerti dan memang mengeraskan hati dan menggunakan logikanya untuk ya mengkaji tentang kebenaran firman Tuhan. Ya tentu saya mau katakan bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita itu kita nggak bisa mengkajinya karena pikiran kita dengan Tuhan itu sangat jauh bagaikan langit dan bumi ya. Bahkan tidak bisa terukur berapa jauhnya ya hasil pemikiran logika kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dengan Tuhan kita sebagai pencipta alam semesta. Maka itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa hambanya Bapak Pendeta Edi Sutopo pada saat sore menjelang malam hari ini. Shalom, selamat sore Pak Pendeta. Ya, selamat sore dan selamat malam karena di sini sudah lebih benar, 1 jam. selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, saya tidak berkesalahan karena saya sudah 2 kali dalam tahun ini sudah mengikuti acara Natal. Jadi saya mengucapkan selamat hari Natal. Ya, selamat hari Natal untuk orang percaya. Amin. Yang saya malam hari ini mendengarkan program ini. Ya, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, seperti topik yang kita sudah tetapkan hari ini, yaitu firman jadi manusia. Tadi seperti saya bilang dari awal bahwa mungkin kita yang seiman sudah mengerti tentang apa arti daripada topik ini, bahkan juga mungkin ada yang tidak terlalu mengerti tentang artinya, apalagi saudara-saudara kita yang non-Kristen begitu. Nah itu sebabnya pada saat malam hari ini tentunya kita rindu ya, menikmati berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat sharing malam hari ini, apa sih sebenarnya arti ya firman jadi manusia dan apa tujuan-tujuannya ya. Topik ini boleh dibahas, apa yang akan kita lihat ya makna dari topik yang sudah kita angkat ini, dan saya percaya bahwa malam hari ini akan dikupas tuntas oleh hambanya untuk menyampaikan kebenaran ini sehingga semuanya boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan itu sebabnya kita akan memulaikan live ini untuk penyampaian topik ini ya, untuk membahas topik ini, dan tentunya kita mulai dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya ajak kita berdoa pada saat sore malam hari ini. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, boleh dipertemukan kembali dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Sutopo, di dalam program live streaming di channel hamba-Mu Perianto Zamasi. Ada topik yang telah kami angkat, firman jadi manusia. Pakai dan urapi hamba-Mu Bapak Edi Sutopo sebagai narasumber, sebagai penyambung lidah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga apa yang disampaikan malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami dipulihkan, kami dilawat, bahkan mereka yang masih belum menemukan jalan keselamatan, biarlah Tuhan menjamah kehidupan mereka, melawat mereka, dan mereka benar-benar menemukan keselamatan itu, dan mereka benar-benar mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Segala gangguan dari manapun sumbernya yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan
kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan waktu ini dari awal sampai selesainya biarlah Tuhan yang campur tangan oleh kuasa Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seterusnya saya serahkan kepada hambanya Pak Edi Sutopo. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, di mana saja berada. Mungkin ada di wilayah barat, tengah, timur, maupun ada yang di luar Indonesia. Salam Natal. Dan Natal itu tidak peduli orang percaya atau tidak, tapi Natal itu ada. Natal itu terjadi. Nah, terjadinya Natal oleh karena apa? Oleh karena manusia yang sudah jatuh bangun di dalam dosa, dan tidak mungkin manusia dengan usahanya untuk mengalami perjumpaan dengan Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tidak mungkin. Nah, di dalam perjanjian lama, dari mulai Kejadian sampai Maliaki, semua nabi jatuh dalam dosa. Tidak mungkin manusia selamat. Tidak mungkin, impossible. Justru maka itulah Allah berinisiatif. Sekali lagi, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih sayangnya kepada manusia. Ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia sendiri. Siapa itu? Manusia. Diciptakan segambar dengan Allah itu. Nah, dia datang ke dunia bukan keberadaan eksistensi sepenuhnya Allah itu. Akan tetapi firman itu yang menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu yang menjadi manusia. Mungkin Anda waktu dengar berkata, tidak masuk akal. Mana mungkin? Ya, otak kita yang kecil ini tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu berpikir sampai ke sana. Saya akan berikan ilustrasi. Setiap hari kita bertelepon, dan hampir setiap hari orang sekarang mempunyai HP. Kalau saya sebagai manusia, itu kata-kata saya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apa kabar? Mungkin Anda siapa? Mungkin Anda Bambang, atau mungkin Joko, atau mungkin siapa saja. Pasti Anda akan berkata, oh, Pak Edia. Padahal itu suara saya. Dunia saja bisa menciptakan hal itu. Saya tetap berada di tempat saya, suara saya tetap bersama-sama dengan saya, tapi suara itu bisa saya kirim lewat handphone. Lantas kita bisa berbicara, kita bisa ngobrol, bisa apa saja. Itu dunia bisa buat seperti itu. Apalagi Allah yang Maha Kuasa, Sang Khalik langit dan bumi. Makanya di dalam Injil Yahya atau Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan firman atau sabda itu sudah menjadi manusia, menjadi daging. Tidak peduli kedatangannya diterima atau tidak, dipercaya atau tidak, kedatangannya sudah terjadi. Itu makanya firman itu yang menjadi manusia. Banyak orang salah paham di sini. Dia menganggap Allah yang sepenuhnya itu turun ke dunia. Makanya dulu saya banyak mempengaruhi orang-orang yang beragama Kristen. Benarkah Yesus itu Allah atau Allah? Orang Kristen berkata, iya, Yesus itu Allah. Akan tetapi, saya bertanya kembali, berarti pada saat Allah menjadi Yesus, surga kosong dong. Dan rata-rata mereka tidak bisa menjawab.
Nah, ternyata yang menjadi manusia Yesus itu firman itu. Pada saat Maria atau Maryam mau diceritakan di bawah pohon, mau diberitakan di mana saja, itu tidak masalah. Tapi intinya pada saat Maryam dengar, malaikat berkata kepada dia, firman itu, hai Maryam, Maria, kamu akan mengandung. Dan pada saat itu Maria mengandung. Lah, pada saat Maria mengandung berarti yang dikandung itu apa? Sekali lagi saya sampaikan, pada saat firman Allah itu disampaikan kepada Maria atau Maryam itu, Maryam, dengar, kamu akan mengandung. Dan dia mengandung. Berarti yang dikandung itu apa? Yang dikandung itu adalah firman. Sekali lagi, pada saat firman itu disampaikan, kamu akan mengandung, lantas Maria, yang dia tidak melalui hubungan suami istri, mengandung. Berarti yang dikandung itu adalah bayi firman itu. Bayi firman itu menjadi bayi, menjadi embrio, menjadi bentuk manusia yang berkembang di atas perut. Lantas 9 bulan 10 hari. Biasanya orang mengandung. Melahirkan, berarti yang dilahirkan itu apa? Yang dilahirkan itu bayi firman. Makanya di dalam Matius pasal yang pertama diceritakan tentang silsilah Yesus. Semua dikatakan ini memperanakkan ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Tapi pada saat ayat tentang Yesus dikatakan Maria melahirkan Yesus. Artinya apa? Artinya Allah hanya meminjam kandungan Maria atau Maryam untuk menjadi sarana melahirkan bayi firman itu. Kalau kata-kata saya malam hari ini bisa didengar sampai kemana-mana, ini kata-kata saya manusia. Tidak layak dikatakan firman dong. Kata-kata saya, Anda dengar. Kata-kata saya itu mewakili kepribadian saya. Kata-kata saya mewakili saya secara pribadi yang mempunyai nama Edi Sutopo. Dan pada saat firman yang menjadi manusia itu, dia lahir, lantas dia menjadi manusia yang bertambah-tambah hikmatnya. Dikatakan Alkitab begitu, dikatakan firman Allah begitu. Bertambah-tambah hikmatnya, maka apa yang terjadi? Keberadaan Yesus, dia mewakili Allah, turun dari surga ke bumi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Kalau saya diselamatkan, bukan saya memilih. Saya tidak pernah memilih Yesus jadi Tuhan saya. Tidak. Akan tetapi Yesus yang memilih saya untuk saya diselamatkan. Itu anugerah, artinya saya tidak berbuat apa-apa. Ada orang berkata, hanya percaya saja. Lantas orang diselamatkan, impossible, tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal. Karena itu adalah inisiatif Allah, pemikiran Allah itu. Pikiran kita itu terbatas. Kita mikirin untuk hidup kita sehari-hari susah, kita memikirkan tentang hal-hal yang duniawi saja susah, apalagi memikirkan hal-hal yang ilahi, yang justru memang tidak masuk di akal sama sekali.
Untuk itulah Allah hadir ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Sehingga jika Anda mendengarkan program ini malam hari ini, maka Anda bisa punya kesempatan. Anda percaya atau tidak peduli, Tuhan tidak peduli Anda percaya atau tidak. Akan tetapi rohnya itu yang akan membuat Anda nanti menjadi orang percaya. Saya dulu juga orang yang tidak percaya. Pada saat saya mendengar firman Tuhan, saya tidak percaya. Karena terus manusia berusaha setiap apa yang diketahui dimasukkan di otaknya yang kecil ini, tidak masuk akal. Akan tetapi firman menjadi manusia, itu percaya atau tidak, Natal terjadi. Dan di bulan Natal ini, siapa tahu Anda dipanggil Tuhan. Artinya Anda dipilih untuk diselamatkan. Sehingga keselamatan itu bukan usaha kita lagi, karena dengan usaha kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Kesalehan kita itu seperti kain kotor. Tidak akan pernah mungkin terjadi. Akan tetapi, dengan keberadaan Anda, kalau malam hari ini mendengar program ini, mungkin juga penjelasan saya terbatas, karena saya punya pemikiran yang terbatas. Manusia punya kodratnya terbatas. Tapi roh yang kudus, roh Allah itu tidak bisa dibatasi. Nah, firman yang menjadi manusia itu berkuasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Pendengaran akan firman Kristus. Iman itu. Firman itu berkuasa. Oleh karena firman itu dunia ini jadi. Di dalam bahasa yang lain dikatakan kun fayakun, jadi dan jadilah. Dalam kitab Kejadian, yang dulu dunia ini masih kosong sama sekali, hanya dengan dikatakan Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Terang itu jadi. Sehingga yang dulu saya juga tidak mungkin saya diselamatkan, tetapi karena firman itu punya kuasa, maka saya boleh diselamatkan. Bukan pada saat saya berjumpa dengan pendeta, bukan pada saat saya diinjili, bukan pada saat saya membaca Alkitab, oh tidak. Tetapi pada saat justru saya tidak percaya, firman itu mengejar saya, sampai akhirnya saya ditangkap. Firman itu berkuasa. Makanya di dalam nama Yesus, orang sakit didoakan sembuh. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kami berdoa untuk orang stroke. Berjalan. Orang kaget, kenapa bisa? Saya katakan di dalam nama Yesus. Rupanya nama Yesus itu adalah nama Allah itu sendiri. Makanya firman itu baru disampaikan, Maria juga baru mau hamil, tapi nama itu sudah diberikan. Kamu akan mengandung oleh karena rohku dan oleh karena sabda atau firmanku. Di dalam Al-Imran ayat yang ke-45. Kalau membaca kitab suci harus teduh. Jangan diisi pemikiran-pemikiran lain, supaya pikiran kita ini dikuasai oleh kebenaran. Bukan kita mau menggagahi kebenaran. Yang banyak terjadi, orang baca Alkitab berusaha untuk mencari kelemahannya, dicocok-cocokkan, lantas mulai disangkali, dan firman itu tetap firman. Firman yang sudah menjadi manusia namanya Yesus itu, dia tetap Tuhan. Bukan manusia disebut Tuhan, bukan. Bukan. Tetapi memang dia adalah Tuhan. Nah, di dalam
Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang kelima. Sekali lagi, Yesaya 45 ayat yang kelima. Saya akan bacakan begini, firman Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku atau Tuhan itu. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi sudah ada syahadatnya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Yesus, tidak ada Allah. Tidak ada yang layak menerima penyembahan itu. Kurios itu. Itu ceritanya begitu. Dan saya selalu berkata, saya tidak pernah mau berdebat tentang kebenaran, karena kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran itu akan membela eksistensi. Nah, saya menyampaikan saja di mana-mana. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Atau mungkin ini sudah diubah atau bagaimana? Di dalam syahadat saya dulu berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dibalik rupanya, dibalik. Sesudah saya tahu, saya baru bisa berkata dibalik. Duluan mana? Yesaya itu ada 700 tahun sebelum perjanjian baru. 700 tahun sebelum masa Yesus Kristus lahir. Firman yang jadi manusia itu. Duluan yang mana? Lantas dibalik jadinya, aku bersaksi bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Yang ada. Sementara Allah itu adalah hakikat. Saya ini hakikatnya manusia, tapi tidak pernah saya dipanggil manusia karena saya sudah punya nama. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 mengatakan, dimuliakanlah, intinya gitu. Namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu yang berkata Yesus. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus itu nama siapa? Nama Allah itu. Makanya kita tidak berdoa lagi, ya Allah, ya Allahku, ya Allahku. Tidak lagi, karena Allah sudah punya nama, namanya Yesus, yang diperingati sekarang ini bulan Natal ini, kelahirannya. Makanya masih banyak orang yang tidak senang tentang peristiwa Natal. Setiap Natal gereja dianiaya, setiap Natal orang Kristen dianiaya, bahkan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal karena tidak mengerti. Lah kami tidak berharap yang aneh-aneh juga. Karena itu kodratnya orang Kristen, kodratnya orang percaya. Kamu akan difitnah, kamu akan dibenci, bahkan kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Karena mengaku bahwasanya Yesus itu Tuhan. Jadi keberadaan Yesus sebagai Tuhan itu bukan orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan. Memang dari sononya Yesus itu Tuhan. Karena dia adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada. Kurios itu. Kita sudah tidak memanggil sang hakikat itu begitu saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak lagi. Yesus sudah punya nama. Sang firman lahir dan diberi nama Yesus. Sehingga pada saat dia lahir, sudah ada namanya. Tidak usah mencari nama, dibuatkan nama. Namanya Yesus. Yesus adalah bagian dari Allah karena dia adalah firman Allah.
Dengan demikian cukup jelas sebenarnya, cukup sederhana, simple. Kalau ada orang mengatakan Alkitab itu adalah fiksi, Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu tidak benar, saya tidak mengurus hal itu. Tapi yang saya yakini, Alkitab adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sudah menjadi manusia, itu manusia Yesus. Sehingga pada saat kita membaca firman Tuhan, banyak orang tersentuh. Pada saat orang itu membenci Yesus, pada akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau ada yang malam hari ini marah, mungkin Anda benci dengan pemberitaan tentang hal ini. Semakin Anda benci, Tuhan semakin mengasihi Anda. Anda akan dikejar. Sampai nanti pada akhirnya Anda akan ditangkap Tuhan. Anda pada akhirnya akan memuliakan Tuhan. Anda akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Itu harapan kami dan doa kami yang kami percayai seperti itu. Nah, kami sekarang mendapatkan yang namanya damai sejahtera, yang orang Jawa bilang tentram, hidup tentram itu. Dunia mencari tentram, enggak dapat. Enggak akan pernah dapat. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Injil itu. Apa itu Injil? Injil adalah good news, berita baru. Barunya di mana? Dunia yang lama masih terus berjuang supaya dengan berbuat baik dia layak berjumpa dengan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan itu tidak akan pernah mungkin. Akan tapi di dalam Injil, di dalam firman Tuhan yang berkuasa itu, yang mampu untuk merubah kelakuan, mampu untuk merubah orang dari jahat menjadi benar, yaitu firman itu. Nah, sekarang kita peringati kelahiran firman itu, firman yang sudah menjadi manusia itu, yaitu manusia Yesus itu. Sehingga keterangan yang simpel ini Anda terima, puji Tuhan, nggak diterima, nggak apa-apa. Karena firman mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Makanya saya yakin dan percaya. Firman itu terus bekerja, firman itu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya itu, yang sudah menjadi manusia, yaitu manusia Natal, artinya yang pernah dilahirkan di bulan-bulan ini diramaikan di seluruh dunia, dunia mengakui keberadaannya. Firman jadi manusia itu dunia mengakui. Kalau ada di antara Anda yang tidak mengakui, ya tidak apa-apa. Akan tetapi ingat, hidup itu sekali, mati dihakimi. Sekali lagi, hidup itu sekali, mati dihakimi. Nah, 3 tahap ini Anda sampai di mana? Sementara ada yang disebut Isa Al-Masih. Al-Masih artinya juru selamat. Hanya melalui Isa Al-Masih Anda boleh diselamatkan. Hanya melalui Isa Al-Masih saya diselamatkan. Orang yang percaya diselamatkan. Lah, keputusannya terserah Anda, karena hidup itu adalah pilihan. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Anda menerima, Anda diselamatkan. Anda tidak menerima, Anda dihukum. Firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal yang ke-16. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Yang tidak percaya, dia dihukum. Sehingga eksistensi keberadaan Yesus menentukan keselamatan Anda. Untuk itu, firman yang sudah menjadi manusia ini, pemberitaannya terus gencar.
Bahkan dinubuatkan di dalam Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Aku melihat banyak orang yang tidak bisa dihitung. 1 juta itu masih bisa dihitung. Tetapi jumlah yang tidak bisa dihitung banyak sekali yang nantinya mereka akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Tapi kedatangan mereka itu bukan datang begitu saja. Tentunya ada yang memberitakannya. Tidak mungkin orang itu bisa percaya, tidak ada yang memberitakan. Makanya termasuk malam hari ini adalah program yang mulia. Kalau Anda mendengar, berarti Anda itu juga termasuk orang yang dimuliakan. Percaya atau tidak, sekali lagi, terserah pilihan Anda. Tetapi yang jelas, firman yang sudah menjadi manusia yang diberi nama Yesus atau Isa Al-Masih itu berkuasa. Diakui kuasanya. Boleh, tidak diakui. Boleh. Kami mendoakan bukan hanya orang yang sudah percaya, orang yang belum percaya. Beberapa hari yang lalu kami berdoa untuk orang yang tidak percaya. Dan pada akhirnya mereka tangkap Tuhan, lantas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus bagaimana? Jadi selamatkan hidupnya. Siapa yang menjamin? Yang menjamin firman itu sendiri. Yang menjamin firman itu sendiri bukan saya sebagai pemberitanya, bukan. Yang menjamin adalah kebenaran itu sendiri. Makanya kebenaran itu tidak perlu dibela. Karena kebenaran itu akan membela eksistensinya, dirinya sendiri. Makanya kami terus giat menjadi pemberita. Ada orang percaya, puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi kalau belum, tidak apa-apa. Itu belum. Ada saatnya. Karena semua ada waktunya. Semua ada saatnya, ada waktunya. Dan pada malam hari ini program yang sangat bagus sekali. Yaitu program untuk sedikit, ini sedikit sekali, menjelaskan dan berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang simple, yang sederhana. Bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia. Isa fa'innahu rahullah wa kalimatullah. Isa itu adalah roh Allah dan dia kalimatullah. Kalimat Allah itu, kalimat Allah itu. Di dalam iman saya dulu juga percaya itu ada, itu nggak bisa dibuang ayat itu. Dibuang bagaimana caranya? Nggak bisa. Itu tetap ada. Kalau di dalam Alkitab mengatakan, orang mengatakan, ya memang itu Alkitab tuntunan orang Kristen. Ini bukan masalah agama, bukan masalah Kristen, agama-agama lain tidak. Tetapi ini adalah kebenaran. Tentang kebenaran yang harus diuraikan sedemikian rupa. Nah, penguraiannya yang kurang bisa menjelaskan kepada Anda, tapi rohnya itu. Dikatakan Isa fa'inna rohullah. Roh Allah, roh kudus itu yang akan menjelaskan lebih lanjut. Percaya saja. Anda cukup dengar saja. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi rohnya itu yang akan menjelaskan kepada Anda lebih jelas dari kata-kata saya. Karena tidak akan pernah ada orang yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskan sejelas-jelas. Nah, pada saat Anda sudah dijelaskan tapi Anda tidak mau, berarti bukan masalah Anda itu bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena kalau Anda tidak mau, tidak mungkin Anda itu bisa. Tapi kalau Anda mau, pasti bisa. Waktu itu juga saya berkata begitu, mana mungkin aku nggak bisa jadi orang Kristen.
Karena saya belum mau. Saya begitu panggilan sekali, 2 kali, 3 kali. Melalui teguran. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3:19, barang siapa aku kasih, ia akan kutegur dan kuhajar. Melalui ditegur, melalui hajaran Tuhan, pada akhirnya saya mengambil kesempatan. Mau, ya Tuhan. Aku hanya cukup mau saja. Hanya cukup mau saja. Mau apa? Mau untuk percaya. Mau untuk percaya bahwasanya Isa Al-Masih atau Yesus itu, dia kejadiannya adalah dari firman yang menjadi manusia. Sesudah dia jadi manusia, dia mewakili keberadaan Allah itu. Makanya dia mengalami satu kuasa. Kuasa apa? Kuasa ilahi. Orang menganggap kuasa setan, kuasa penghulu-penghulu, dan lain sebagainya. Tapi itu ada kuasa Allah itu. Dia sang Khalik langit dan bumi itu turun ke dunia. Firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kamu melihat aku, keberadaanku sebagai manusia, kamu melihat Allah yang tidak bisa dilihat. Yang dulu zaman-zamannya Musa, orang mengalami turunnya Allah itu mati, pasti nggak bisa. Hadirat Tuhan itu mematikan. Tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Untuk itulah Allah berinisiatif, firman-Nya diutus menjadi manusia, supaya setiap orang bisa melihat Allah melalui Yesus yang pernah hadir di dunia ini. Nah, untuk itulah keyakinan ini yang harus terus dibangun. Keyakinan ini terus dibangun dari waktu ke waktu. Jangan cari sanggahan. Tapi otak kita akan berusaha untuk menyanggah. Ada yang mengatakan kalau Yesus pernah dilahirkan, bidannya siapa? Itu kan kurang ajar. Itu kurang ajar. Artinya kurang diajar tentang kebenaran. Manusia kok disebut Tuhan. Dulu saya juga mengatakan itu, Bung. Akan tetapi saya tidak bisa mempunyai kuasa apa-apa pada saat firman itu menjamah hati saya, firman itu menyelamatkan saya. Hidup saya merasa kecil sekali. Coba seandainya saya tidak dipanggil oleh Tuhan, lantas sekarang saya diutus untuk mengerjakan pekerjaannya, saya tidak tahu. Teman-teman saya sudah banyak tidak ada. Sesuatu yang pernah saya lakukan, saya membenci salib itu, karena pada saat saya melihat salib itu, melihat perang salib, tidak masuk akal lagi. Karena ini adalah salib adalah karya keselamatan, dipandangnya adalah sebagai sesuatu yang pernah terjadi. Nah, sehingga saya bisa merasa sekarang kalau saya masih hidup ini luar biasa. Seorang yang pernah membakar gereja. Gereja apa saja? Saya sudah tidak ingat banyak. Tapi ada beberapa gereja GBDI yang ada di Sulawesi pada saat itu sempat jadi korban. Tahun-tahun 70-an. Dan masa itu, masa pada saat saya membenci Tuhan itu, saya tidak pernah ngerti tentang Isa Al-Masih itu, yang Yesus itu. Yang saya olok-olok itu rupanya dia adalah Tuhan yang memang benar-benar Tuhan. Bukan oleh pikiran saya. Tidak perlu dipikir lagi.
Karena iman itu kemampuan untuk menerima yang tidak mungkin untuk kita terima. Makanya dikatakan, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Secara nalar, secara intelektual, tidak masuk akal. Firman Allah kok jadi manusia. Tapi kalau itu yang terjadi, masa kita mau komplain dengan siapa? Nah, pada malam hari ini satu tantangan untuk saudaraku semuanya yang mengerti bahasa saya. Di mana saja berada. Tantangannya begini. Saya akan berdoa untuk Anda yang belum menerima dan belum mengerti dan belum percaya kepada Isa Al-Masih atau Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dan malam hari ini kalau Anda mau, sebut Anda, katakan, ya Tuhan, aku mau. Pada saat Anda mengatakan itu, maka Yesus akan masuk dalam hidupmu. Dan firman Tuhan katakan, di dalam Wahyu 3 ayat 20, aku akan masuk pada saat ada orang yang membukakan pintu hatinya. Dan dia akan makan bersama-sama di dalam hidup saudara. Saudara mau? Saudara mau? Mungkin tidak ada orang lain. Anda di kamar sendiri, Anda di ruang tamu sendiri. Cukup Anda tunduk kepala, taruh tangan kanan, taruh di dada, tangan kiri mungkin Anda masih pegang HP, dan mendengar suara saya. Saya akan tuntun Anda untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa untuk Anda. Termasuk orang yang punya sakit penyakit, saya akan berdoa. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Kalau Anda beriman, Anda pasti disembuhkan. Sekali lagi, kalau Anda beriman, pasti Anda disembuhkan. Karena Isa itu berkuasa. Kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Anda pejam mata, taruh tangan kanan di dada, saya berdoa. Sekarang ini, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, suara kami tidak tahu sampai di mana. Akan tetapi pada saat kami mengangkat tangan, ada para pendengar, orang yang melihat program ini, dan mereka taruh tangan kanan di dada. Mereka rindu untuk menerima Engkau, Isa Al-Masih atau Yesus sebagai firman yang sudah menjadi manusia. Kami berdoa, kiranya Engkau masuk dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menguasai hidupnya. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ampuni dosa kesalahannya. Tuhan kiranya selamatkan dia dengan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman mengatakan, barang siapa menerimaku, aku akan selamatkan dia. Dan biar keselamatan itu menjadi hak untuk setiap orang yang pada malam hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakitnya. Karena firman-Mu mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dan hamba-Mu berdoa dari tempat yang jauh. Kami berdoa semua pendengar, semua orang yang melihat program ini, dijamah Tuhan, dijamah hatinya, dijamah hidupnya, dijamah dan diselamatkan Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Sang Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Ya. Haleluya. Luar biasa.
Ya, terima kasih Pak Pendeta ya buat firman Tuhan yang telah disampaikan malam hari ini. Saya terlalu percaya bahwa banyak yang dijamah, ya, banyak yang dilawat lewat pemberitaan Amin. firman Tuhan pada saat malam hari dan mujizat nyata bagi setiap mereka yang membukakan hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ya, luar biasa. Ya, kiranya Pak Pendeta senantiasa diberkati oleh Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Amin. Amin, Pak. Oke, Pak Pendeta, mungkin malam hari ini kita akan coba berdiskusi atau sharingnya dengan saudara-saudara kita yang sudah bergabung bersama dengan kita pada saat malam hari ini. Kita coba menggabungkan mereka ya untuk boleh berbincang-bincang dengan kita pada saat malam hari ini. Mungkin berbicara mengenai ya seputar topik yang telah disampaikan oleh hambanya. Mungkin ada saudara-saudara kita yang menanyakan sesuatu atau justru memberikan ide gitu ya buat pelayanan hambanya, dan mungkin juga untuk kemajuan perkembangan channel saya ini. Saya percaya bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang hebat tentunya, yang selalu mendukung pelayanan para hamba Tuhan dimanapun berada, baik lewat YouTube ya, dan juga yang langsung ya secara pribadi turun lapangan di dalam pemberitaan firman Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Pak Pendeta, kita akan coba gabungkan ya Pak ya. Di sini ada Pak Santo ya. Selamat malam Pak Santo. Shalom. Selamat malam. Yahoo. Yahoo. Pak Jamasi memang luar biasa. Kemarin saya menonton kesaksiannya, memang luar biasa. Aku kemarin nggak sempat masuk. Oh iya. Seperti itulah anak-anak Tuhan, dan sepertilah kita itu kan harus menderita dulu baru ditangkap Tuhan ya. Amin. Yang luar biasa, Amin. Pak Jamasi. Karena Tuh, saya Tuhan lihat kita yang luar biasa, Pak. belakangnya memang seperti itu kan. Cuman hampir sama dengan saya, dengan keadaan belakang pertama Bapak sebelum ditangkap Tuhan. Saya seperti itu juga, hampir sama apanya kesaksian Bapak. Cuman kemarin itu nggak sempat masuk karena aku ada link yang ku ikutin pula waktu itu. Ditonton ulang aja Pak. Ditonton ulang aja. Iya, aku nonton ulang, tapi kan emang luar biasa. Betul. Tapi saya tanya, ini sekarang Pak Jamasi, kita itu melayani di mana? Di kota atau di kampung? Oh jelas di kampung Pak, di pedalaman saya. Di Desa Banosibo 1, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Oh, Nias Utara ke sana ya. Ya puji Tuhan lah. Biar banyak dimenangkan jiwa-jiwa kita, suku kita ini. Amen. Karena suku kita ini masih banyak terikat dengan ini, yang mereka yang mayoritasnya adalah kekebalan badan. Benar. Gitu. Nah, itu keduanya perdukunan. Memang kita luar biasa kan. Kita yang tetapi kalau kita itu sudah mengenal Tuhan ini, memang kita harus menginjili mereka sih. Iya, iya. Gitu. Karena daerah kampung saya mungkin seperti itu juga. Kebanyakan seperti itu, mereka masih menggunakan kebal-kebal badan itu. Di sana gimana keadaannya, Pak? Puji Tuhan kalau di Nias tadi sih hujan ya. Tapi suasana Desember ini kalau di tempat saya saja baru aja kemarin selesai perayaan Natal di gereja lokal. Oh gitu Pak. Tapi nanti saya minta dukungan doa juga sama Pak Jamasi sama Pak Edi untuk nanti kalau Tuhan mengizinkan, mungkin kita bulan tanggal 28 nanti berangkat dari sini mau menuju kita ke Nias juga. Gitu. Harus jumpa sama saya Pak. Kalau nggak jumpa kita Puji Tuhan nggak apa-apa. Oke, nanti kalau udah sampai ke nanti pelabuhan nanti, karena 28 malam nanti kita berangkat dari sini, nanti mungkin tanggal 30 udah nyampe di sana mungkin. Apa-apa nanti kita jumpa nanti. Kan?
Nomor Oh, saya masih tersimpan, tersimpan, masih Pak. tersimpan. Nanti Oke. kita jumpa di Puji Tuhan. pelabuhan aja lah nanti. Oke, nanti. Baik. Nah, minta nanti Oke. dukungan doa juga, Siap. Pak. Iya, Pastor Pak Edi. Emang luar biasa Ya. malah Pak ini. Firman-nya luar biasa hari ini. Biarlah banyak Pak. jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih, Pak. Iya, karena Nih, saat itu ini. apa? Saya Paulus sama bertanya Pak. ini, Pak. Halo? Nah, ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Karena di sini ada kemarin yang saya berbincang-bincang kan sama orang kita seberang. Dia berkata sama saya, ada dulu katanya yang saya belum bisa tercapai kehidupanku ini. Apa saya ketanya sama dia gini, Pak, Ya. mau cari jalan yang lurus katanya, cari jalan kebenaran. Saya bilang sama dia, Pak, gini, kalau mau Bapak itu mencari jalan kebenaran, coba Bapak dulu baca Alkitab katanya. Saya bilang sama dia, gimana itu kita solusi kita itu mau mengijilin mereka itu, Pak. Aku mau nanya itu, Pak. Karena kita kan udah beda ini. Mau kapal lagi dia udah tua daripada kita gitu loh. Udah berumur lah. Ya. Seandainya saya sebagai anak, gimana kita mau masuk mau mengijilin dia gitu, Pak. Oke. Kalau saya sebenarnya ini Pak otodidak, tapi ada kalau saya pakai 5 rumus. Kita diberi tangan 5 nih. Diberi ini dikasih jari 5 di setiap tangan kita ada 2 ya, ada 10. Jadi pertama kali kita harus percaya jiwa itu adalah punya Tuhan. Ya. Lah, kita mau melayani dia itu mesti minta sama Tuhan, didoakan. Makanya bukan doa lagi secara global. Tuhan, banyak orang yang belum percaya, Tuhan selamatkan. Bukan. Jadi mesti mulai kita alkitabiah. Nanti Pak baca Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15. Nah, orang bisa selamat kalau tidak ada yang memberitakannya. Tapi sebelum diberitakan itu, menginjil itu, kita sudah minta dulu, sudah dicangkuli tanah itu. Dengan apa? Dengan doa. Ya, kami sekarang melayani untuk suku-suku yang terabaikan, masih banyak. Masih banyak. Sekarang kami adopsi ada 5 suku. Nah, ini kami sebutkan, suku-suku ini kami sebutkan setiap hari. Setiap hari kami sebutkan. Kalau pribadi sudah mulai nama. Ya, ini namanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja, jangan banyak. Wong Yesus juga punya murid itu hanya 12. Ya, kalau sudah 5 ini disebutkan setiap hari, baru taruh di dada. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, nama-nama yang sudah kusebutkan ini, aku minta. Karena jiwa itu sekali lagi punya Tuhan. Pelayanan juga punya Tuhan. Makanya kita minta, Tuhan, aku minta jiwa ini akan kupersembahkan untuk Tuhan. Gitu. Nah, sesudah itu, pada saat tertentu kita akan datangin. Kita datangin, bukan hanya didoakan, didatangin, mulai diberitakan. Diberitakan apa? Diberitakan tentang Injil keselamatan. Bukan Injil kemakmuran. Artinya kita injili, bukan hanya kita katakan, nanti kamu jadi orang percaya kaya. Jadi orang percaya sembuh sakitmu. Oh tidak, kita beritakan tentang Injil keselamatan. Nah, karena sudah kita doakan, biasanya, ini pengalaman, biasanya itu karena sudah dicangkul dengan firman, dengan doa setiap hari nama-namanya, maka biasanya orang itu mudah buka hati. Mudah sekali untuk dia, karena sudah kita jangkau dulu dengan doa. Nah, biasanya itu Pak saya lakukan. Dan 3 bulan ini, dari mulai bulan Agustus, September, Oktober, ini November masuk Desember, itu banyak yang kami jangkau. Banyak, gitu ya, banyak yang kami jangkau, kami persembahkan untuk Tuhan lagi, bukan untuk saya. Jiwa ini kami persembahkan untuk Tuhan. Kalau dari 5 orang yang sudah kita jangkau ini sudah percaya, kita ganti nama lagi, kita ganti namanya lagi, orang yang lain lagi. Itu pengalaman kami itu, Pak. Ya. Ya iyalah Pak. Karena kan apalagi kan kita ini masih namanya
masih baru sih kan, ini namanya dibilang itu masih junior, itu kan namanya junior itu kan belum paham kali, apalagi kita yang beda agama dengan kita melayani mereka, kita harus hati-hati, harus kita Ya, berikan betul. hikmat kan gitu. Makanya Ya, dengan Bapak ini kemarin dia bertanya, kan kami gimana lah, saling komunikasi lah katanya. Saya bilang cuma hanya saya itu yang belum saya dapatkan jalan menuju ke surga dan jalan kebenaran. Saya bilang memang Pak, ini dia memang sering dia dulu baca Alkitab, tapi dia yang dibacanya adalah Perjanjian Lama. Nah, saya bilang gini Pak, coba dulu baca dulu Perjanjian Baru, di situ Bapak nanti mendapatkan nanti, kalau seandainya bukan saya suruh Bapak masuk Kristen, tidak, Bapak baca dulu nanti atau minta kepada Isa, karena kan di apa kan Isa kan, Nabi Isa kan ya, di Al-Qur'an kan. Saya bilang gini, coba baca di Al-Qur'an atau berdoa Bapak kepada Isa. Jangan jangan kamu sebut Yesus. Kenapa? Kalau Yesus kan bagi mereka kan nggak menerima. Nabi Isa aja saya bilang, nanti Bapak nanti. Saya kan mau ini kan biar belajar, saya juga mau belajar, makanya saya sering komunikasi kepada yang dibilangkan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dari pindah dari sini, dari Muslim ke Kristen, saya sering komunikasi situ. Memang saya senang karena pemahamannya lebih intel lah kepada kita Muslim ini. Makanya saya sering belajar gitu. Karena teman-teman saya kebanyakan adalah Muslim. iya, iya Pak, iya Pak. Ya, ya saya kira begitu aja. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, terus kita belajar itu tidak ada berhentinya. Nah, nanti baru kita minta hikmat, marifat, pengertian, akal budi dari Tuhan ya. Dan nanti akan memang akan digenapi. Percaya atau tidak percaya. Ya, terlepas dari itu, pasti Bapak nanti akan menjadi pemenang-pemenang jiwa bagi Tuhan, Pak. Kami doakan. Oke, terima kasih Pak. Firman-Nya kita mau sangat-sangat diberkati malam ini. Firman-Nya memang luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk, mau sering kan, mau seling, ya kan? Firman-Nya luar biasa hari ini, bahwa kita hanya untuk mau mengenal dan itu Tuhan, atau itu menjadi juru selama kita hanya Yesus. Terima kasih Pak firman-Nya. Itu juga Pak Jamasi, terima kasih channel-nya. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Pak. Tuhan berkati. Shalom Pak. Yahoo. Shalom. Haleluya. Oke, shalom. Oke. Di sini saya lihat sepertinya tidak ada lagi yang masuk Pak Pendeta. Ya. Ya, mungkin kita tunggu beberapa menit ya, sambil kita menunggu sekitar 5 menit ya, untuk kita menunggu ada yang gabung lagi. Nanti kalau misalnya tidak ada, dalam waktu 5 menit mungkin kita tutup saja ya Pak Pendeta ya. Ya, siap. Oke, jadi mungkin kita coba sharing-sharing dulu bagaimana nih keadaan di Kalimantan, apakah udah bisa Natal ini Pak? Kalau di tempat saya baru aja selesai kemarin Pak. Perayaan Natal di gereja lokal. Kemarin malam minggu itu kami diundang, ada Natalan di GPDI. Ya, oh iya. Sudah ada. Sebenarnya aman saja pada saat kita protokol dilakukan. Lantas ya memang memang imun kita sih, tubuh kita harus dijaga. Ya. Kita harus bersih dengan adanya COVID ini. Memang ya puji Tuhan, Tuhan bukakan untuk kita sering mandi, sering pakai sabun. Oh gitu. Ya, Kalimantan aman aja Pak. Walaupun ada kabar-kabar sih, tapi sampai hari ini dan usia saya yang sekian itu banyak orang was-was. Tapi justru saya keliling. Tuhan pasti kuatkan Pak Pendeta. Karena masih banyak tugas-tugas yang belum diselesaikan itu. Apalagi Bapak punya utang beberapa gereja lagi itu Pak. 14 ya? Wah, ya itu kalau 4 berarti masih kurang 16 lah. 16 lagi ya. Nah itu. Ya. Jadi kita percaya
Tuhan pasti masih memberikan umur panjang buat Pak Pendeta nih, kekuatan yang Ya. apa namanya, seperti biasa ya, untuk tetap menyampaikan kebenaran Injil, Pak. Di sini sudah ada yang bergabung nih, ini juga dari Pulau Borneo, Pak. Pasti mungkin dekat dengan Bapak ini. Kita akan coba gabungkan ya. Ada Pak Jasman. Shalom, selamat malam Pak Jasman. Malam Pak. Orang Borneo ya. Iya, apa kabar Pak Perianto? Puji Tuhan, kabar baik di Nias. Iya, puji Tuhan semuanya. Pak Edi, shalom Pak Edi. Shalom, shalom. Iya. Ya, silakan dilanjut Pak, langsung ya. Iya. Ada waktu 10 menit saja Pak. Iya, ya, Silakan. singkat saja. Ya. Anu saja Pak, pingin menyapa saja. Ya, Bapak di mana Borneo-nya? Banjarmasin Pak. Oh, Banjar. Banjarnya di mana? Banjar di DPRD. Oh, ya. Ya, sehat-sehat lah. Iya. Di mana Pian Pak? Ya, baik-baik. Saya di di Buntok. Tapi ini sekarang baru di Balikpapan. Kalteng Pak ya. Ya, tapi sekarang baru di Balikpapan ini. Oh, Balikpapan ya. Ya. Oke, tetap semangat Pak melayani Tuhan Pak. Ya, ya Pak. Terima kasih. Kita mesti saling menyemangati. Iya, Masa-masa Pak Edi ini. sudah lama Pak melayani Pak. Baru Pak, saya melayani, saya dipanggil Tuhan tahun 87, melayani tahun 93 mulai. Wah, 87 itu sudah lama Pak. Iya Pak, ya. Ya. Ya, tapi saya mulai melayani full itu tahun 93. Kayak pelayanan misi, terus mulai 95 itu mengembalakan, tapi juga akhirnya kami kembali ke misi sampai sekarang. Ya, tetap semangat Pak. Walaupun kita berbeda dari denominasi, tetapi kan kita tetap mendukung Pak. Apapun itu. Oh, iya. Ya, sekalipun juga apapun itu agama kan, tapi kita tetap mendukung. Betul, betul. Karena Kalimantan kan Pak, ya puji Tuhan kan kita aman-aman saja Pak. Ya. Kalaupun Saya mungkin dulu ada ya, mungkin apa namanya, ya itu ya orang-orang yang ini aja. Artinya ya toleransi ya masih lumayan lah. Apalagi kita di Banjar Pak. Ya. Pak, di Banjarnya di mana tinggal? Di Banjarmasin Pak. Oh, di Banjarmasinnya lah. Di daerah Gatot. Ya. Tapi, Ya Pak, selamat Natal ya. Ya, selamat Natal Pak Pendeta Edi, tetap semangat, sehat selalu. Amin. Ya, Selamat Pak Natal Pak Jasman. Terima kasih Pak Perianto sudah dikasih kesempatan. Sama-sama Pak. Pak Perianto ini sama-sama. tetap semangat melayani. Saya mendengar kesaksiannya kemarin Pak. Ternyata Bapak ini juga dulu ya. Luar biasa Pak melayani di pedalaman. Ada juga sepupu saya di Tangkiling Pak Perianto sama dengan Bapak waktu melayani Pak. Waktu dia datang melayani di sana di pedalaman Tangkiling Pak Palangkaraya. Iya, iya. Waktu dia melayani Pak, dia datang sama istrinya tanpa bawa apa-apa. Dia tinggal ada di sebuah gubuk. Itu gubuknya sekolah Pak. Sekolah tetapi tidak ditempati karena muridnya mungkin tidak terlalu banyak di situ. SD Pak. Iya, iya. Tapi sekarang Pak, seperti Pak Perianto luar biasa sudah punya apa namanya panti asuhan Pak. Oh, puji Tuhan, luar biasa itu Pak ya. Iya, puji Tuhan Pak. Dan dia sekarang di backup dengan panti sosial, departemen sosial, dan itu mulai dari bayi Pak diambil Pak. Ada yang 2 bulan sampai sampai Bapak ini di sana sepupu saya sampai dikuliahkan anaknya itu Pak. Ada yang sudah selesai Pak. Luar biasa. Ya betul, memang kadang-kadang kita berpikir tuh kita tidak menjangkau hal itu, tetapi kan Tuhan tidak bisa diam Pak. Ya. Ada saja karyanya, tapi kita tidak tahu Pak. Seperti Pak Perianto bilang kemarin tuh miris juga Pak.
Saya sudah mau mengalah tetapi istri saya mendukung. Iya, ya mulai Luar tawar biasa hati Pak. Pak. Tetap Soalnya. semangat Pak Perianto melayani Tuhan. Ya Amin. itulah Terima kasih, ya, Pak. apa sih yang harus dibuat di dunia ini kan. Mm-mm. Ingin Iya Pak, juga terima mungkin kasih Pak. ya doakan aja Pak Perianto nanti suatu saat siapa tahu bikin kita masuk bikin YouTube seanu kan. Ingin juga belajar Pak. Siap, siap. Oke Oke. Pak, makasih Pak. Tuhan berkati Pak ya. Selamat malam Pak Perianto. Selamat Ya. Natal Pak Edi. Selamat Ya, malam. shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke Pak Edi, mungkin kita sudah harus akhiri saja karena sebentar saya ada aktivitas rupanya nih. Iya Pak. Makasih ya Pak sekali lagi ya buat kesempatan yang luar biasa malam hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan Pak. Dan berkati hambanya ya, keluarga dan pelayanan. Sebelum kita tutup mungkin saya minta Bapak untuk boleh menutup dalam doa Pak. Silakan Pak Pendeta. Oke, kita berdoa ya. Yuk. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau dengan keberadaan kami bersama dengan Pak Perianto melalui channel yang ada, kami boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang mendengar, tapi belum tentu mereka menerima. Tapi malam hari ini dengan apa yang kami sudah sampaikan, biarlah firman itu menangkap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin kayak percaya firman itu berkuasa, firman yang sudah jadi manusia itu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan firman itu sekarang ada di dalam kami, di dalam hamba-Mu Pak Perianto, terus membuat kami semangat melayani Tuhan di pedalaman. Kami yakin kalau hamba-Mu Tuhan suruh beberapa bulan yang lalu ke Kalimantan Tengah, kami ada di desa Sanggu, dan dialah melalui pelayanan kami boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Juga melalui hamba-Mu Pak Perianto, melalui pelayanan channel ini, banyak orang yang akan bukan hanya tertarik, tetapi Tuhan tarik untuk menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Perianto, keluarga, jemaat, dan pelayanannya yang ada di satu tempat yang jauh dari kami. Dan kami sama-sama diberkati, dan biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami. Kami tutup channel ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak. Shalom. Shalom.